Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dimanapun kalian mahasiswa UT berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dengan judul Kebijakan Pengembangan Lahan di Perkotaan yang diambil dari modul 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Putri Salsabila. Di sini saya akan memaparkan terkait materi di modul 5 ini. Oke, pada modul 5 ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk menganalisis konsep prinsip serta isu utama yang berkaitan dengan materi ini secara kritis dan sistematis. Yang kedua yaitu menerapkan metode pendekatan dan instrumen analitis yang relevan untuk mengkaji permasalahan sesuai ruang lingkup di modul 5. Dan untuk yang ketiga yaitu mengaplikasikan hasil analisis dalam bentuk rekomendasi, solusi, atau strategi yang dapat digunakan dalam praktik perencanaan maupun pengambilan keputusan. Untuk di dalam modul 5 ini terdapat 3 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu KB1 akan membahas kawasan siap bangun, Kasiba, dan lingkungan siap bangun di Siba. Untuk yang KB2 yaitu akan membahas terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, dan strategi kebijakan. Dan untuk yang KB3 yaitu pengembangan kawasan strategis. Oke, selanjutnya terkait kawasan siap bangun Kasiba dan lingkungan siap bangun di Siba, di mana terdapat gambar atau ilustrasi permukiman baru serta Kasiba dan Lisibanya, di mana di sini terdapat ada dua area dan jika diartikan Kasiba sendiri yaitu ada dua konsep fundamental dalam perencanaan tata ruang yang menjadi landasan bagi pembangunan kawasan perkotaan yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan. Dan untuk Lisiba sendiri yaitu adalah kawasan yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengembangan Kasiba, di mana Lisiba ini mencakup area sekitar Kasiba yang memiliki infrastruktur pendukung seperti fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan layanan sosial lainnya. Untuk tujuannya sendiri, untuk tujuan dari Kasiba ini yaitu berfungsi untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan menetapkan kawasan yang siap bangun, pemerintahan dapat lebih mudah mengarahkan investasi ke lokasi strategis yang memiliki potensi untuk berkembang selanjutnya. Untuk tujuan dari Lisibanya sendiri yaitu akan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Kasiba dan lingkungan yang baik yang terencana dengan fasilitas umum yang memadai, ruang terbuka hijau, dan aksesibilitas yang baik yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan untuk kawasan Kasiba dan Lisibanya ini sendiri yaitu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk perencanaan tata ruang di Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait konsep KPBU dalam pengembangan lahan di perkotaan, di mana konsep KPBU ini terdapat 5 konsep. Yang pertama yaitu KPBU adalah kerjasama pemerintah swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan. Dan untuk yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan anggaran dan membagi risiko proyek. Dan untuk yang ketiga yaitu swasta berperan dalam pendanaan, pembangunan, dan pengelolaan. Untuk yang keempat yaitu mendorong inovasi dan efisiensi. Dan untuk yang kelima adalah memerlukan regulasi dan pengawasan yang transparan. Selanjutnya yaitu terkait bentuk KPBU, di mana ada 6 bentuk. Yang pertama yaitu Build Operate Transfer, Build Transfer Operate, Public Private Partnership, Operate Maintain, Management Contract, dan yang terakhir adalah Joint Venture. Oke, selanjutnya yaitu tahapan kegiatan KPBU, di mana pada bagian di sebelah kiri saya ini terlihat ada 3 tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, sampai pada tahapan terakhir yaitu tahapan transaksi. Di mana pada tahapan perencanaan sendiri yaitu terdapat 4 perinciannya, di mana pada tahapan perencanaan yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan proyek dan layanan publik. Selanjutnya untuk penyusunan usulan rencana KPBU, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan studi pendahuluan, dan yang terakhir pada tahap perencanaan dilakukan yaitu penetapan proyek dalam daftar rencana KPBU sebagai dasar perencanaan awal. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahapan kedua, yaitu tahapan persiapan, di mana pada tahapan persiapan ini, pada kegiatan KPBU yaitu dilaksanakan penyusunan kajian KPBU, yang kedua itu pendalaman analisis kelayakan proyek, yang ketiga yaitu pengajuan dukungan atau jaminan pemerintah oleh PJPK, dan yang terakhir pada tahapan persiapan adalah hasil akhir berupa dokumen kajian yang komprehensif. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu adalah tahapan transaksi, di mana tahapan ini
di dalamnya, yaitu yang pertama terkait pemilihan badan usaha melalui mekanisme pengadaan KPBU, yang kedua yaitu penandatanganan perjanjian KPBU, yang ketiga yaitu proses finalisasi close oleh badan usaha terpilih, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pengelolaan perjanjian pada KPBU. Berikut adalah tahapan kegiatan KPBU. Oke, baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan untuk terkait materi pada modul 5 ini. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.